apa ya. Ya, sekarang ini ya banyak orang membuat bisnes menjual, buka restoran dan gerai-gerai makanan ya, dengan membuka rumah makan ataupun kafe di pinggir sawah misalnya ya. Suasananya pun begitu indah. Jadi ketika kamu mendatang persawahan, tentunya takjub sekali ya, dan ingin mengungkap kata orang hal-hal yang indah untuk digambarkan dalam perasaan kita ya. Pemandangan alam yang indah ni memanglah selalu membuat orang merasa nyaman ya. Mereka bahkan rela untuk berlama-lama di sana hanya untuk boleh menikmati kesejukan alam ya, alam semula jadi ya. Alamilah kata orang ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang ya, bila kita ni melihat sawah kita teringatkan akan perjuangan para nenek moyang kita dulu lah ya, yang kata orang akan perjuangan para pak tani kita dulu-dulu ya, sampailah sekarang walaupun sudah ada alat permodernan, mereka masih menggunakan tenaga pak tani ya dalam menanam, dan kata orang kemudian hasilnya tu dinikmati oleh banyak orang. Makanya kita ni bersyukurlah ya, kita tidak perlu berjemur panas ya untuk mendapatkan beras ya. Kita ada yang menjalankannya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih para pak tani ya. Jadi bertani adalah pilihan. Maka menjadi petani yang sukses harus penuh perjuangan yang tidak pernah kata orang jemu-jemu lah berjemur panas dan hujan. Mereka tetap berjuang ya di sawah ladang mereka ya. Petani yang baik tidak akan membiarkan tanamannya mati ternakan hama-hama dan semak belukar ya. Inilah hasilnya terlihat begitu indah dan damai bila mata memandang, kata orang saujana mata memandang ya. Jadi seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya ya. Kalau dinikmati ya hasil usaha sendiri itu memanglah indah sekali, rasa manis sekali ya. Jadi makanya itu kita janganlah buang-buang nasi sebarangan ya. Ya, bukan mudah para pak tani kita ni mengerjakan di sawah ladang berjemur panas dengan berhujan ya. Ya, pak tani sangat tahu mereka tak boleh kata orang lain tak bisa ya, tak boleh melakukan apa yang mereka lakukan kerana mereka ni ada skillnya dan mereka juga gemar dengan sawah padi ya. Jadi berkat kerja keras pak tani ya, nenek datuk kita dulu ni, boleh kita nikmati indah persawahan ini ya, daripada dulu ratusan tahun dulu hinggalah kini walaupun sudah ada peralatan moden. Jadi pak tani itu adalah seorang yang kata orang berkeyakinan baiklah ya. Semangat dia orang teguh sekali ya. Orang yang bermoral tinggi dan memiliki cinta kepada kebebasan yang kukuh, cinta kepada alam semula jadi ya, cinta kepada kata orang sawah-sawah yang menguning ya, daun-daunnya yang melambai-lambai ditiup angin ya. Apalagi kalau sudah subur dia kuning ya, seperti butir-butiran emas. Kalau kita lihat ya, bila kena pancaran matahari seperti butiran emas ya yang kita lihat ya. Jika emas tu kan berharga ya. Jika kamu melindungi negara gerai dari badai angin kata orang kamu tidak akan pernah terlihat keindahan ukiran mereka ya, yang sebenarnya seperti lambaian daun-daun emas ya, biji-biji emas ya. Itu dia. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya boleh kita capai dengan rasa teguh hati dan penuh dengan semangat. Waktu yang dihabiskan di antara pohon-pohon tidak pernah membuang waktu kita. Ya, itulah dia. Ya, kata orang kita boleh makan lebih, kata orang lebih berselera di pinggir sawah kalau kita dibandingkan restoran mewah di kota raya. Ya memang sewajarnya lah kalau kita benakan restoran mewah ya, bukan gerai restoran mewah ya, berlengkap di tepi sawah ni memang indah sekali, kata orang indah dan damai ya sambil kita melihat ya daun-daun daun-daun menguning melambai-lambai dengan bijian emas melambai-lambai memanggil kita ya. Itu dia. Jadi kata orang daun
daun juga padi yang melambai-lambai itu tak ubah seperti kata orang butiran-butiran emas ya, memancar cahayanya lebih-lebih lagi di tengah-tengah ya sawah dia dengan pancaran matahari ya dia bertambah bersinar kekuning-kuningan. Itulah kenikmatan yang sebenarnya ya. Jadi kita duduk di tempat teduh di hari yang cerah dan memandangi pemandangan ya sawah padi yang kata orang yang begitu segar dan cukup sempurna yang harus kita nikmati. Mereka yang menemukan keindahan di seluruh alam ya akan menemukan diri mereka menyatu dengan rahsia kehidupan ini sendiri ya. Kita menyatukan diri kita ni suasana alam yang semula jadi kata orang alamilah ya. Ya itu dia. Jalan pagi hari adalah berkah sepanjang hari ketika di tepi sawah ya, kerana boleh kata orang tiba tempat seindah ini. Alam menyimpan banyak kejutan untuk siapa pun menyintainya. Bagi kamu suka ya kata orang mendedahkan kawasan seperti ini ya. Kata orang alam yang luar biasa, tak hanya melihat keindahannya saja, kamu juga akan belajar banyak dari apa yang kamu lihat. Di sini kita boleh merenung jauh-jauh ya akan keindahannya ya alam semula jadi dengan daun-daun melambai-lambai ya dengan biji-biji emas yang melekat di tangkai daun. Begitu menarik sekali. Rasa riang kesendirian akan hilang ketika rasa kita sedih ataupun pilu akan hilang kesendirian ya, akan hilang ketika kalau kita sudah datang ke sini, tempatnya sejuk dan indah. Setidaknya kamu boleh lebih tenang meskipun nantinya kamu harus tetap mencari cara untuk menyelesaikan semua urusanmu. Belajarlah dari alam yang selalu menyintai manusia. Alam ni sebenarnya dia menyintai manusia. Kita harus hargai ya, meskipun terkadang-kadang dia sering kita abaikan. Itu dia. Kata orang tak terbayangkan bagaimana jadinya jika Pak Tani enggan menanam padi. Anda bayangkanlah kalau seluruh dunia Pak Tani mogok tak mau tanam padi. Apa akan jadi pada kita ya? Tentunya saja ya kata orang tempayan penyimpan beras di dapur akan kekosongan ya. Itulah dia ya. Petani memberikan berkah yang luar biasa. Tak hanya dinikmati bagi kata orang keberlangsungan hidup manusia ya, namun juga jiwa manusia menjadi sejuk melihat keindahan sawah. Jadi kita begini ya, bila kita melihat sawah padi ini adalah satu motivasi hidup kita ya. Kita perlu kata orang memotivasikan hidup kita ni sambil kita merenung sawah-sawah padi yang Pak Tani jalankan setiap pagi sudah keluar rumah pukul 6 pagi ya, mengerjakan sawah padi ya. Jadi di sini kita boleh jadikan satu motivasi untuk diri kita ya, macam mana penat jerihnya para Pak Tani berjuang ya bermati-matian di sawah ladang tanpa memikirkan tentang keselamatan mereka. Apa yang mereka tahu, perjuangan mereka menghasilkan buah dan tidak dapat dinikmati manusia sejagat ini. Jadi sawah menjadi saksi ya bagaimana petani bekerja dengan keras ya untuk hasil yang luar biasa. Ya jadi hanya sawahlah yang menjadi saksi para jerih Pak Tani kita ya. Macam manalah nenek datuk moyang kita dulu ya dengan kekurangan ya alat-alat yang termoden sekarang ya. Sekarang sudah punya alat-alat yang moden ya. Jadi walau macam mana juga jasa Pak Tani kita tetap perlukan. Kerana dua tapak tangan dia yang menghayun padi itu sungguh-sungguh memberi berkah kepada kita ya. Siapa yang menabur benih, dialah yang akan memungutnya ya. Petani hanya khawatir selama musim tanam tetapi orang kota khawatir sepanjang waktu. Entah apalah orang kota ni khawatirkan pun kadang-kadang kita tak tahu ya. Ya itu dia. Ya tersenyumlah wahai para Pak Tani, wahai para Pak Tani yang kasihi dan semua orang mengasihi para Pak Tani ya. Tuhan tak akan mengkhianati supaya dan kerja keras akan membuat berbuah manis mulai hari ini, besok, nanti dan seterusnya sehingga akhir hayat ya. Ya kata orang ya, pelajari alam, cintai alam, belajarlah menyintai alam. Tetap dekat dengan alam, itu tidak akan pernah mengecewakan kita ya. Malahan kita perlu merenung
dan menikmati suasana alam semula jadi. Inilah dia lambaian butiran-butiran emas.